Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, bertemu lagi dengan pembelajaran fisika. Saya Gina Anggiana Agustina. Pada video kali ini, sahabat akan memasuki materi fluida statis. Apa itu fluida statis? Yuk, simak video berikut ini. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Baik, kalian tentu sudah pernah melihat dan mengamati langsung contoh fenomena-fenomena berikut ini. Dalam video ini, sahabat akan belajar tentang hukum-hukum pada fluida statis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hukum utama hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes pada konsep terapung, melayang, dan tenggelam, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah, apakah sahabat sudah tahu apa yang dimaksud dengan fluida? Fluida adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuknya secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya walaupun relatif kecil. Dengan kata lain, fluida didefinisikan sebagai suatu jenis zat yang dapat mengalir, di mana fluida mencakup zat cair dan gas, contohnya air dan udara. Artinya, zat padat tidak dapat dikategorikan sebagai fluida karena zat-zat tersebut tidak bisa mengalir secara kontinu. Perhatikan gambar berikut. Mengapa pada lubang terbawah memiliki pancuran airnya terjauh? Hal ini dikarenakan adanya konsep tekanan hidrostatis, di mana besar tekanan hidrostatis ditentukan oleh massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman yang diukur dari permukaan fluida. Jadi, semakin jauh lubang dari permukaan air, maka tekanannya akan semakin besar, sehingga jarak pancurannya akan semakin jauh. Berikutnya adalah hukum Pascal. Mari kita simak animasi berikut. Terlihat bahwa terdapat fluida di dalam silinder tertutup yang terhubung pula pada luas penampang berbeda di kedua sisi. Tampak bahwa dengan satu tangan memompa tuas berpenampang kecil, fluida dalam silinder menekan dan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama, sehingga bisa menekan silinder yang berpenampang lebih besar. Alhasil, dapat mengangkat mobil walau dengan gaya yang kecil. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ini adalah animasi dari hukum Archimedes, yaitu hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik seluruhnya maupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas, atau yang biasa kita sebut gaya apung. Besarnya gaya apung yang diterima nilainya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Konsep gaya apung pada hukum Archimedes dapat menjelaskan mengapa suatu benda yang tercelup di air dapat melayang, mengapung, dan tenggelam. Penerapan hukum Archimedes ini diantaranya adalah dalam perancangan kapal laut, bangunan lepas pantai, hingga kapal selam. Selain gaya apung, hukum Archimedes juga dipakai untuk menentukan massa jenis suatu benda padat, serta diterapkan pada stabilitas hidrostatik kapal yang mengapung di permukaan. Masih tentang hukum Archimedes, pada saat benda tercelup di air, massa benda akan menjadi lebih ringan akibat gaya apung yang diterima benda. Itulah mengapa pada saat kita berenang, badan kita terasa lebih ringan di dalam air dibanding di luar air. Konsep tersebut akan memberikan 3 kondisi benda pada fluida, di mana gaya apungnya adalah sama dengan massa jenis fluida dikalikan gravitasi dan volume benda dalam fluida. Apa syarat benda akan terapung, melayang, dan tenggelam? Semua berdasarkan resultan gaya arah vertikal dengan melihat komponen gaya gravitasi dan Archimedes, bahwa benda akan terapung jika gaya apungnya sama dengan berat bendanya. Benda akan melayang jika gaya apung sama dengan berat benda, dan benda akan tenggelam ketika gaya apungnya lebih kecil daripada berat benda. Kondisi seperti ini diterapkan pada kapal selam, di mana kapal dapat mengubah-ubah massa jenisnya agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Untuk mengubah massa jenisnya,
kapal selam menambahkan massa atau mengurangi massanya dengan cara memasukkan air atau mengeluarkan air. Agar dapat menyelam, kapal selam memasukkan air sehingga massa kapal bertambah besar. Begitu pula sebaliknya, jika kapal selam ingin kembali muncul ke permukaan. Semoga setelah sahabat mempelajari konsep pada hukum-hukum fluidas, sahabat dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sahabat? Dan video kali ini, semoga video ini memberikan manfaat untuk sahabat semua. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.